Hai, gimana kabarnya? Kali ini, sepenggal kata kita akan bahas film berjudul You Will Die in 6 Hours dari Korea Selatan. Film ini mengajarkan arti kepercayaan, prediksi, kehidupan, dan kematian sampai mengungkap pembunuhan berantai. Kehadiran manusia lain entah sebagai peringatan atau malah petaka. Intinya, waspada boleh, tapi sebisa mungkin jangan percaya orang asing 100%. Karena kita nggak pernah tahu kehadirannya bertujuan untuk menipu atau melindungi. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. Sejatinya, hidup mengalir ke segala arah dan tanpa sengaja berpapasan dengan orang asing yang berucap tentang waktu kematian sisa 6 jam lagi. Wanita itu Jung Yun. Ia bekerja serabutan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berusaha agar tetap bertahan hidup. Waktu jadi kasir minimarket, Ki-hun belanja dan Jong Yun bersuara kalau itu hari ulang tahunnya. Akhirnya Ki-hun janji akan traktir makan malam nanti selepas kerja. Sepulangnya, Jong Yun beli baju sebagai apresiasi diri karena sudah menjalani hidup dengan baik dan bertahan sampai usianya menginjak ke 30 tahun. Di mana ia berusaha kabur dari rumah dan bertahan hidup lewat mimpi yang dipunya. Karena seperti yang kita tahu, hidup nggak pasti dan mengalir ke segala arah. Nah, pas nyebrang ini, Jong Yun ketemu sama Junwo yang notabene ia orang asing dan langsung bilang waktu kematian Jong Yun tersisa 6 jam lagi. Jong Yun gak terlalu peduli, tapi Junwo menahan dan bilang semua harus dicegah. Sempat kesel karena kencannya akan terlambat dan pergi begitu aja. Sampai bertemu di persimpangan lagi, yang awalnya mau menghindar, gak jadi. Nyawanya baru saja diselamatkan. Dalam perbincangan yang ada, Junwo harap gak ada kematian yang terjadi. Jong Yun masih anggap Junwo gila seolah manusia super yang sebenarnya bertujuan mau meras. Cuma, Junwo mau mereka mengubah takdir. Ia bisa melihat kematian Jung Yun dengan jelas. Bahkan, Junwo tahu betul apapun yang Jung Yun lakukan di hari itu. Waktu juga tersisa tinggal 5 jam 49 menit. Ke tempat lain, dalam meeting tersebut menunjukkan korban wanita dengan usia 23 tahun yang mati pada dini hari. Analisa yang didapat pada kematian itu akibat luka tikam pada leher dan dada korban. Namun, TKP bersih dari bukti. Ki-hun beranggapan tempat pembunuhan dan kematian pasti berbeda. Dari sana, polisi wanita ngomong kalau ada rekaman suara pada ponsel korban. Dalam rekaman itu, korban dibunuh karena takdir. Mengulik lebih dalam tentang korban, rupanya kerabat dekatnya juga kehilangan nyawa di pabrik kosong. Dan polisi wanita berasumsi jika pembunuh pasti sama, bahkan berpeluang menjadi pembunuh berantai. Balik ke kafe, Junwo coba mengungkapkan apa yang dilihatnya walaupun banyak orang yang gak percaya akan hal itu. Bahkan masa depan yang terlihat gak bisa Junwo kontrol. Ia hanya mampu melihat masa depan orang tertentu, termasuk dengan penikaman yang terlihat. Dan Jong Yun merupakan orang ketiga yang muncul dalam penglihatannya. Junwo cuma berharap gak ada kematian yang terjadi lagi. Ke tempat kejadian perkara, pengecekan mendalam yang dilakukan menjadi bahan evaluasi supaya pembunuhan berantai tidak berlangsung. Ki-hun menyarankan perlu menemukan penguntit yang selalu ada dalam kejadian. Polisi wanita masih berusaha untuk menemukan penguntit yang dimaksud. Bahkan,
polisi wanita berhasil mendapati rekaman CCTV dari dashboard mobil yang ada di sekitar dan sedang menunggu untuk hasil peninjauannya. Mereka berusaha menemukan petunjuk dari bukti sekecil apapun. Lanjut ke Junwo, ceritanya nyambung, di mana ia pernah lihat seseorang wanita yang terkunci di bagasi mobil dan ia mati. Kedua, ada wanita yang dibunuh di pabrik terbengkalai yang sebelumnya juga sudah coba diingatkan, tapi menganggap Junwo gila. Dari sana, akhirnya mereka melakukan perjalanan bersama. Jong Yun juga telepon temannya untuk minta nomor dan alamat dari pria yang pernah kencan dengannya. Yang mana pergerakan itu diamati orang lain. Gak lupa, Jong Yun ngabarin Ki-hun kalau pertemuan malam itu gak jadi karena ada urusan mendadak. Ki-hun minta dihubungi ketika urusannya selesai. Tapi, karena masa depan gak bisa diubah, maka Junwo mau mereka menemukan orang yang akan membunuh Jong Yun. Sehabis turun dari bus Tayo, mereka menyusuri tempat dan Jong Yun ingat jika ada seorang pria yang pernah kencan dengannya. Pria itu cukup aneh. Hanya dengan meluangkan waktu 3 jam aja menghabiskan waktu bersama untuk makan atau sekedar jalan-jalan, Jong Yun bisa mendapatkan bayaran besar dan juga pemberian barang branded. Di kantor polisi wanita mempertanyakan tentang klub Mase. Dari klub itu banyak perdagangan wanita di bawah umur, namun pemiliknya udah ditangkap. Bahkan berkas yang ada, penangkapan itu dilakukan oleh Ki-hun dan atasannya. Dan polisi wanita lihat, semua korban yang ada berasal dari klub Mase. Bahkan, ada kejadian gantung diri yang mungkin termasuk dalam pembunuh yang sama. Korbannya juga pernah kerja di klub Mase. Coba memberikan berkas yang ada, atasan minta kasus dipegang Ki-hun. Sempat berdebat, tapi akhirnya ngalah. Dan atasan langsung minta agar semuanya dibereskan. Melihat situasi mereka semakin sulit. Dari ponsel korban juga ada aplikasi klub Mase yang langsung dihapus. Polisi wanita emosi sebab semua usahanya gak dihargai, apalagi kasus kali itu mengarah pada pembunuhan berantai. Jong Yun melanjutkan cerita kalau ia pernah bekerja di sebuah klub untuk memenuhi kehidupan. Dari sana ia bertemu sama pria yang sering membawanya pergi, tapi tanpa melakukan apapun. Jong Yun juga ingat, dulu ia sempat ke kantor polisi sebagai orang yang diwawancara atas kejadian rekannya yang mati dengan tragis. Bahkan, waktu mencari orang yang mengencaninya dulu, mengira kalau itu pelakunya dan berniat menemui, tapi pria itu udah pergi, dan pergerakan mereka masih terus diawasi. Bawahan melaporkan semua hasil pantauannya ke Ki-hun. Langkah yang terus melaju membuat kepala Junwo pening. Ia bisa melihat keadaan nenek Jung Yun yang sedang sakit. Dan Jung Yun membenarkan kalau neneknya lagi sakit akibat kecelakaan mobil 2 minggu lalu. Ke bandara, pria yang dicari muncul. Pria itu cuma menanyakan kabar dan berterima kasih atas jasa Jung Yun. Karena tetap membuatnya terus hidup, bertahan, dan terus melangkah. Mengembalikan pemberian Jong Yun, pria itu langsung pergi. Setelahnya, mereka makan. Waktu tahu neneknya baik-baik aja, Junwo menanyakan apa yang akan Jong Yun lakukan kalau malam itu ia selamat. Jung Yun cuma berharap ia bisa hidup bahagia bersama orang yang dicinta, walau hanya di rumah mungil. Lanjut ke ruangan, untuk lihat hasil identifikasi wajah pada kamera dashboard yang ditemukan. Hasil yang ada menunjukkan wajah Junwo. Polisi wanita menerangkan jika pria itu adalah tunangan dari korban pertama, di mana mereka masih melanjutkan langkah. Dan Ki-hun beranggapan Junwo adalah pelakunya. Dari kejadian terakhir, Junwo terpantau ada di lokasi sebelum korban mati. Paham hal itu akan dilaporkan ke atasannya, polisi wanita memperlihatkan fakta jika atasan bekerja sama dengan klub Mase, termasuk dengan korban yang sempat bertemu. Ki-hun sudah mengetahui hal itu, tapi ia menyembunyikannya.
Mereka harus menemukan pembunuh berantai terlebih dahulu sebelum menguak polisi yang korup. Melaporkan semuanya ke atasan rasa itu sangat kacau. Ia mau Ki-hun membereskan semuanya dengan cepat sebelum terlambat. Cuma, semua itu butuh waktu. Ki-hun janji ia akan mengambil alih semuanya. Berada di bangunan tua, Jong-yun sengaja ke sana untuk membeli perbekalan demi meminimalisir rasa sakit yang akan diterima. Di sana mereka diperlihatkan semua perlindungan diri dan panggilan masuk yang membawa Jong-yun keluar dari sana. Dalam panggilan itu, Ki-hun hanya minta Jong-yun berhati-hati karena orang yang bersamanya itu adalah pembunuh berantai. Rasa takut mulai muncul dan hal itu dilihat sama Junwo. Melanjutkan langkah ke arah parkiran, mereka menunggu waktu akan kejadian bertepatan dengan panggilan dari atasan yang minta bawahannya menginformasikan lokasi terkini ke Ki-hun. Di kantor, polisi wanita sudah tahu semuanya. Ia mau investigasi internal dilakukan. Keresahan yang ada terbaca sama Junwo dan ia tahu Jong-yun gak percaya dengan ucapannya. Ia cuma mau Jung-yeon percaya dan tetap bertahan hidup. Tapi waktu mau pergi, Jung-yeon malah terjatuh bertepatan dengan Ki-hun yang muncul. Sama-sama memegang senjata, Junwo yang melihat lengan Ki-hun marah besar sebab Ki-hun ini membunuh tunangannya. Cuma letusan tembakan bikin Junwo jatuh. Sadar jika Ki-hun pelakunya, dengan tenang, Jong-yun menghadapinya bahkan bertanya, alasan apa semua wanita itu dihabisi? Ki-hun menjawab, semua itu adalah pengampunan dosa. Karena semua wanita itu bekerja di sebuah klub yang udah pastinya haram. Baginya, tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dari dosa kecuali kematian. Dan Jong-yun janji, ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Coba ngelawan, tapi percuma. Pisau benar-benar ditancapkan. Hanya saja, Junwo bangkit dan ingin menghabisi Ki-hun. Jong-yun yang lihat menolak hal itu dan minta agar mereka tidak melakukan kebejatan yang sama. 너도 난 믿지? Kematian berhasil digagalkan. Malam itu, atasan menangkap Ki-hun. Lanjut dengan polisi wanita yang minta suara rekaman untuk tambahan bukti. Mereka sama-sama selamat dengan alat pelindung yang diambil sebelumnya. Dan waktu di rumah sakit, Junwo cerita semuanya. Yang mana tunangannya dulu juga jadi korban, dan ia nggak bisa menyelamatkan, termasuk dengan rekan-rekan lainnya. Junwo bosan melihat pemandangan itu dan ingin menghentikan perbuatan keji. Cuma pas buka tirai, Junwo udah nggak ada. Ke sebuah persimpangan, tanpa sengaja mereka bertemu lagi. Junwo bilang Jong-yun akan hidup hingga tua, tapi tidak bersamanya. Dan mereka berpisah lagi. Ini sih the real bertemu, tapi bukan untuk bersatu. Hanya untuk menambah alur hidup atau tidak mengakhiri hidup begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.